Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sehan, Pak Camat Batuda, Dr. Iwan dan teman-teman sekalian. Saya sangat tertarik dengan yang terakhir tadi Pak Ustadz. Kita harus menjalin hubungan silaturahim. Sekarang saya punya niat Ustadz. Saya pergi kepada orang yang pernah berselisih misalnya. Saya pergi, saya mohon maaf atas kesalahan mungkin yang saya buat, tapi orang tersebut tidak mau menerima. Kira-kira itu bagaimana Ustaz? Jadi niat saya baik sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Ternyata feedbacknya tidak seperti itu. Mungkin itu Pak Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari teman-teman. Oh, kedua di Pak Weli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada dua yang saya mau tanya. Pertama, kebetulan juga ini terjadi dari saudara sepupu saya, makanya saya tanya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu dilarang oleh Allah mendoakan pamannya yang kafir. Saya sedikit bercerita Pak Ustadz, saya punya sepupu yang Kristen. Bapaknya om saya, kakak dari mama saya. Ibunya orang Minahasa. Sekarang ibunya masih hidup, bapaknya sudah meninggal. Saya melihat sepupu saya ini suka sekali berbakti kepada ibunya. Tetapi sepupu saya ini Islam, Pak Ustaz. Dua anaknya perempuan, dua-dua Islam, dua-dua. Tidak mau ikut dengan mamanya. Tetapi sepupu saya ini terus berbakti kepada orang tuanya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan ayat yang Pak Ustadz sampaikan tadi? Itu pertama Pak Ustadz. Kaitologi. Yang kedua, ini pertanyaan karena ingin menguatkan iman saya Pak Ustadz. Mudah-mudahan dari pertanyaan saya bisa mendapatkan jawaban yang kemudian itu bisa menguatkan iman saya. Amin. Amin. Tadi Pak Ustadz menyampaikan pada perjalanan Isra. Di situ Pak Ustadz menyampaikan bahwa tanah di sekeliling itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini hanya hendak ingin menguatkan iman saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban yang tepat sehingga iman saya tetap kuat, terjaga. Kalau memang Allah memberkahi tanah Masjidil Aqsa, kenapa hari ini masjid itu dikuasai oleh Yahudi? Di mana ayat yang menyatakan bahwa Allah sudah memberkahi? Ini hanya hendak ingin menguatkan iman saya Pak Ustaz. Sehingga saya hanya ingin mendapatkan jawaban yang tepat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini afdhalul fadail, keutamaan yang paling utama. Ada keutamaan, tapi ini keutamaan yang paling utama, dan rasanya tidak ada yang lebih utama dari keutamaan berikut ini. Soal hablum minan nas. Yang pertama, antasila man qata'ak, menyambung silaturahim kepada mereka yang menyatakan memutus hubungan denganmu. Jadi orang yang Pak Haji datangi sudah menyatakan putus, tidak ada lagi. Pokoknya kita marah. Tidak ada guna lagi mau datang. Nah, hadis ini mengatakan kita tidak boleh bersikap dengan sikap yang sama. Kalau kita hendak mendapatkan keutamaan ini, maka teruslah mengetuk pintu hatinya. Saya pikir juga kalau pintu rumah kita ketuk-ketuk selalu walaupun dia tidak mau buka, pasti saja pasti buka. Ketuk saja pintunya.
Tapi jangan keras-keras, ngetuknya jangan keras-keras. Hah? Pas DP buka lilang. Iya. Jadi sepanjang dia manusia, pas dia masih punya hati, ketuk saja pintu hatinya, insya Allah dibuka. Satu. Jadi tidak boleh ada yang bilang sudah putus hubungan, dia udah putus yo. Sapa olong anak, jangan. Pengolah. Pengolah. Yang kedua, wa tu'ti man harama. Keutamaan yang paling utama yang kedua adalah terus memberi kepada mereka yang kikir kepadamu. Jadi ada orang kikir, botu bunggili, di piita, bungguang, patihu. Nah, hadis ini mengatakan jangan bersikap dengan sikap yang sama. Terus memberi kepada mereka yang kikir. Ada analogi, satu rumah orang kaya berdampingan rumahnya dengan rumah orang susah, gubuk. Ya, orang kaya kikir tidak mau memberi, yang di sebelah rumah ini orang susah. Tapi tiap kali masak, yakin dia bahwa bau masaknya tercium sampai di rumah tetangga orang kaya. Selalu diantar. Bukan soal dia terima atau tidak, tetap diantar saja. Satu saat orang kaya berpikir, dia saja yang susah mau memberi. Kita ini ada kelebihan harta, bukan cuma sedikit kelebihan, tapi enggan memberi. Ini luar biasa. Jadi satu sekaligus kita berdakwah kepada orang kaya yang kikir. Yang ketiga, wa tasfaha amman syatama. Maafkan kesalahan orang yang pernah mencelamu, orang yang pernah mencaci, orang yang pernah memaki, orang yang pernah memusuhimu. Maafkan kesalahan. Memang ini berat, karena tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan ini. Banyak sekali orang yang tidak mendapatkan keutamaan tapi susah. Karena ini juga berhubungan dengan gengsi, berhubungan dengan hawa nafsu. Masa dia sama musuhi kita waktu kita baku-baku baik dan dia yang begini-begini biasalah, ya. Masa dia kikir, dia botu kong kita pibakasih. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan ini kecuali mereka yang tulus ikhlas mau melaksanakan ajaran ini. Satu lagi hadisnya berkenaan dengan itu. Nabi pernah bilang begini, orang mukmin yang terus bergaul, ini Pak Haji ya. Al-mu'min alladhi yukhallitun nas. Orang mukmin yang terus bergaul dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum. Lalu bersabar atas perlakuan manusia kepadanya. Maksudnya begini, dia manusia, dia tahu dia banyak kekurangan. Sebagaimana dia, demikian juga manusia yang lain yang dengannya dia mau bergaul. Maka dia tahu kekurangan-kekurangan mereka bisa menyebabkan dia tersinggung. Maka di hati kecilnya dia sudah siapkan ruang pemaafan, ruang pemberian maaf. Dalam pergaulan ini teman-teman itu bisa salah dalam ucap, salah dalam tindakan, salah dalam pergaulan lah begitu. Jauh-jauh hari saya sudah siap untuk memaafkan. Jadi maksudnya di situ disebutkan orang mukmin yang terus bergaul dengan manusia lalu bersabar atas perlakuan manusia kepadanya, azama ajaran, betapa besarnya penghargaannya di sisi Allah, betapa tingginya derajat kemuliaannya di hadapan Allah. Minal mu'minil ladzi la yukhallitun nas, dibandingkan orang mukmin yang tidak suka bergaul. Dia mukmin tapi tidak suka bergaul. Aktivitasnya hanya rumah, masjid, kantor. Selain itu dia tidak datang ke warung kopi, dia tidak bergaul. Allah tidak suka atau rendah derajat seseorang yang mengaku beriman tapi la yukhallitun nas, tidak mau bergaul. Maunya menyendiri. Wala yasbiru ala adahum. Dan karena dia tidak bergaul, maka dia tidak bersabar atas perlakuan orang kepadanya. Padahal bersabar itu penting sekali, teman-teman sekalian ya. Betapa besar penghargaan Allah kepada orang-orang sabar. Termasuk sabar saat diguyur oleh hujan. Nah, sabar, ya boleh bertahan, kemudian pahalanya lebih besar. Yang tidak bertahan tetap berpahala. Amin. Pak Willy. Bapaknya yang Muslim. Ya, paman saya. Pamannya Muslim sudah meninggal. Yang tantenya kembali Kristen. Iya. Menikahnya waktu itu Muslim. Tapi kemudian setelah itu keluar lagi dan kembali ke Kristen. Nah, Tapi anaknya tetap. jadi sepanjang mereka masih hidup boleh kita doakan. Sepanjang mereka masih hidup, orang tua anak tetap harus bergaul dengan orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, birrul walidain, berbuat baik. Banyak cerita soal itu. Misalnya dulu di zaman Nabi sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak sahabat yang harus meninggalkan keluarganya karena tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang. Tapi disitulah Allah menguji siapa yang berhijrah, dia betul-betul Muslim, tinggalkan keluarganya, tetapi tidak boleh dibentak-bentak. Banyak sahabat yang tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
birrul walidain wabil walidaini ihsana, berbuat baik. Nah, tentu dalam batas-batas yang dimungkinkan dalam agama. Kalau berbuat baik sudah masuk ke wilayah akidah, jangan. Tetap prinsipnya la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'bud walakum dinukum waliyadin. Silakan saja mama, papa mau ibadah silakan. Saya akan ibadah dengan sesuai keyakinan. Lah sepanjang orang tuanya masih hidup, masih boleh kita doakan Pak Weli. Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan kau wafatkan orang tua saya. Hatta tahdiyahum, sampai engkau memberi mereka hidayah. Kama hadaitana, sebagaimana kami telah engkau beri hidayah. Kalau mereka masih hidup masih boleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sama dengan satu ibu-ibu di majelis taklim, ya, di mana? Di Hunggalua sini ada satu ibu mu'allaf, sudah luar biasa. Baca Qur'annya sudah bagus. Ya. Dia baca Qur'annya sudah bagus. Ada ibu-ibu di sini ikut majelis taklim. Tiba-tiba dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ustaz, orang tua saya dua-dua Nasrani dan dua-duanya sudah meninggal. Apa tidak boleh saya doakan mereka diampuni dosanya? Saya jawab tidak boleh. Kenapa? Karena mereka mati. Sudah meninggal dunia. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sudah datang penjelasan sejelas-jelasnya bahwa mereka adalah penduduk jahim. Penduduk neraka jahim. Maka tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk mendoakan. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kalau mereka masih hidup, masih ada hidayah, masih ada potensi hidayah. Ya, Allah masih bisa memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Soal Palestina, apa soal Masjidil Aqsa? Soal saya dulu saja. Soal Masjidil Aqsa, kaidah yang berlaku di situ Pak Weli adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan itu berlaku di mana saja, termasuk di tanah yang diberkahi. Bahwa kebaikan keburukan itu Allah akan datangkan sebagai cobaan. Islam agama yang diberkahi. Inna dina innallahil Islam. Sebagai agama yang diberkahi, Islam pernah berkuasa hampir 1 milenium, 1000 tahun. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai datang ke khilafah Turki Utsmani. 1924 dikudeta oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sejak saat itu tidak ada lagi negara Islam. Islam menjadi ornamen-ornamen sejarah saja, tidak dikenang lagi. Dunia tiba-tiba berubah menjadi sekuler. Orang berpandangan lebih ke duniawi daripada ukhrawi. Itu tujuan sekularisme. Dan itu yang terjadi juga di khilafah Turki Utsmani. Islam harusnya, karena ini agama satu-satunya di sisi Allah, harusnya Allah jaga untuk terus berkuasa. Tapi tidak juga. Islam mengalami apa yang disebut dengan keletihan sejarah. Kenapa terjadi keletihan sejarah? Karena di sana ada kelalaian, di sana ada kealpaan, di sana ada ketidaktaatan kepada agama. Bahkan di zaman Nabi SAW, Nabi pernah kalah dalam peperangan. Perang pertama menang di perang Badar, tapi perang kedua kalah di Uhud. Nabi hampir terbunuh. Harusnya Allah jaga, jangan sampai umat Islam kalah. Tapi rupanya ada pelajaran penting di sana. Singkatnya, baik buruk itu dua-duanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Palestina memang sudah diberkahi. Bukan cuma Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, Makkah Al-Mukarramah. Pokoknya radius antara Haram dengan Al-Aqsa itu semuanya barakna haulahu. Kami telah berkahi. Cuma ini tidak menjamin tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Orang Palestina hari ini diuji, termasuk kita yang ada di luar Palestina. Apakah kita mau peduli dengan keadaan Palestina? Di sanalah nilai kita, kualitas kita ditunjukkan. Makanya walaupun dengan perlawanan seadanya, mereka tetap melawan. Lahir yang namanya intifada. Intifada hanya dengan modal batu. Tapi itu yang mereka lakukan. Walaupun mereka tahu mereka tidak akan bisa menang melawan serdadu Israel dengan tank-tank baja, senjata-senjata otomat. Tetapi luar biasa sekali. Ada organisasi Hamas, ya, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, lagi dari seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Beliaulah yang membangkitkan semangat perlawanan. Lalu sehingga hari ini intifada masih terus berlangsung. Dan tahukah kita teman-teman sekalian,
itu wilayah Palestina akan terus bergolak sampai datang hari kiamat. Dan itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Nabi SAW, tidak akan datang kiamat kata Nabi sampai kalian semua membunuh Yahudi. Sampai semua Yahudi dibunuh. Kiamat tidak akan datang sampai semua Yahudi mati. Tidak tersisa satu Yahudi pun. Bagaimana caranya? Sementara Yahudi tidak ada tanah. Yahudi itu bangsa terusir. Ya, terakhir dikejar-kejar Nazi Hitler. Yahudi di Australia dikejar, dibunuh. Yahudi di Jerman dibunuh. Akhirnya mereka lari. Ada Yahudi di Amerika, ada Yahudi di Afrika, macam-macam. Nanti pada tahun awal 1900-an mereka datang ke bumi Palestina. Awalnya beli tanah sepanggar-sepanggar begitu. Karena dalam kitab Talmud, tulisan Rabi Yahudi bahwa Palestina itu tanah yang dijanjikan. Semua orang tahu Yahudi tidak punya tanah, tidak ada hak hidup. Di Madinah mereka diusir oleh Nabi karena selalu membangkang, selalu mengkhianati perjanjian. Dan di berbagai macam negara mereka tidak ada tempat. Nah, lalu bagaimana cara supaya mereka bisa mati semuanya? Maka Allah yang rekayasa berdirinya negara Yahudi Israel, agar semua Yahudi yang datang dari Amerika, Yahudi Israel, Yahudi Jerman, Yahudi Eropa, Yahudi Australia, Afrika, semuanya datang eksodus kumpul di negara yang mereka deklarasikan tahun 1948. Baru 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka deklarasi berdiri negara Zionis Israel. Kumpul di situ mereka sekalian, lalu bergolaklah tanah itu sampai hari ini terus bergolak, dan sampai hari kiamat tidak akan datang kiamat sampai mereka mati semuanya. Kata Nabi SAW, kaum muslimin akan membunuh mereka semua sampai batu dan pohon akan berbicara. Batu dan pohon akan berbicara. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, di belakangku bersembunyi seorang Yahudi, datang bunuhlah dia. Sampai begitu, untuk menggambarkan tidak akan ada lagi Yahudi yang akan tersisa di muka bumi. Nah, bagaimana cara Allah merekayasa ini? Berdiri negara Israel supaya mereka kumpul di situ. Tadinya mereka tidak punya tanah, tiba-tiba mereka datang dari berbagai penjuru bumi, datang di situ untuk dibantai insya Allah suatu saat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu fenomena akhir zaman. Palestina itu fenomena akhir zaman. Wallahu taala a'lam bishawab. Soal Abah Dingo tadi, apa tadi? Soal janji Abah yang Abah dikhianati, janjinya tidak ditepati, ya tergantung di Abah. Kalau di Abah mau memaafkan, Abah dapat keutamaan yang saya bilang tadi. Tapi Abah saya sudah maafkan, tapi saya tidak mau lupa. Ini yang bahaya. Pokoknya saya tidak ada masalah Ustaz, tapi itu janjinya saya tidak mau lupa. Ibu petunjuk lehasa. Jadi gitu. Jadi kalau Abah mau ridha, insya Allah Abah dapat keutamaan yang tadi. Tidak ada gunanya ya. Tentu juga kalau kita mati, kita membawa sakit hati, kita tidak ada mendapatkan kedamaian di kubur. Lalu setiap 2 hari baku marah, itu udah ada cerita. Bagaimana boleh 2 hari? Karena takut 3 hari dilarang Nabi, hari ketiga baku maaf, hari keempat baku marah ulang. Di dunia mana itu terjadi? Mungkin sekali 2 kali masih bisa terjadi, tapi kalau terus-terus ada yang jangan. Wallahu taala alam. Kita minta Abah untuk menyempurnakan diskusi kita ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pak Samad, P3A, dan saya hormati Al-Mukarram Haji Abdul Aziz Ali, seluruh komunitas ABG yang saya hormati, dan tuan rumah. Syukur pada Allah, malam ini kita orang sampai jam begini masih Allah kasih nikmat. Nikmat utama adalah nikmat Islam, nikmat iman. Walaupun mungkin iman kita masih kecil, tapi itu adalah bagian nikmat. Alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Rasul, pada keluarga,
dan para sahabat, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Selanjutnya saya tentunya secara pribadi sangat bersyukur pada komunitas ABG, pada Al-Mukarram Abdul Aziz Ali yang tadi sore menyampaikan silaturahim ini, dan saya berupaya untuk menempatkan diri. Sebenarnya tadi sudah cukup lugas apa yang disampaikan tentang kisah luar biasa yang terjadi kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Perjalanan satu malam Rasulullah kurang lebih 9 jam, yaitu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Aqsah dan Sidratul Muntaha. Disampaikan dalam surat nomor 17 Al-Isra ayat 1. Inti tadi sudah disampaikan. Di samping Allah menghibur Rasulullah karena saat itu Rasul sangat sedih, sebenarnya yang paling utama yang kita orang harus selalu bicarakan tentang isi daripada Mi'raj itu sendiri. Tadi sudah disampaikan, semua ibadah, semua amal lewat wahyu, tapi satu-satunya itu sholat diterima langsung. Nah, mungkin saya ingin tambahkan bahwa tidaklah Rasul Muhammad diutus di muka bumi kecuali untuk mengajarkan akhlak. Tapi Rasul tidak dapat merubah. Tadi di surat nomor 9 At-Taubah ayat 113 sudah disampaikan. Dan di surat nomor 28 Al-Qasas ayat 56. Asbabnya tadi sudah disampaikan. Ketika dia ingin mendoakan pamannya, Allah turunkan 2 surat, 2 ayat di 2 surat. Surat nomor 9 At-Taubah 113 dan surat nomor 28 ayat 56. Makanya inti daripada Isra itu perjalanan Rasulullah menerima pesan jantung dari akhlak. Salat itu jantung. Makanya Allah perkuat di surat nomor 29 Al-Ankabut ayat 45. Bacalah Al-Quran dan dirikan solat, karena solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkarat. Dan solat adalah zikir terbesar, utama dari zikir. Itu Allah pertegas di dalam firman Allah surat nomor 29 Al-Ankabut ayat 45. Jadi saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz luar biasa sekali. Pada dasarnya sholat adalah sumber akhlak. Nah, kalau Nabi Muhammad saja tidak dapat memberikan petunjuk, tidak dapat merubah nasib orang, apalagi Abdul Aziz Ali, apalagi Sehan Lanjar. Karena Nabi itu diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan kabar gembira, saudara-saudara umat Muhammad, dan peringatan. Itu di surat nomor 25 ayat 56 Al-Furqan. Jelas sekali. Sesungguhnya kami mengutus kamu ya Muhammad hanya untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, tapi tidak dapat merubah. Merubah adalah kita sendiri. Makanya Allah di dalam Al-Quran berulang-ulang mengatakan, bukankah kami telah berulang-ulang menerangkan kepada kalian lewat Nabi, lewat para ulama. Makanya insya Allah pertemuan ini akan membawa hikmah, sehingga kita akan memperkuat. Soal nanti Allah mau terima ini anda orang pesolat, wallahu alam bisawab. Tidaklah kita akan masuk ke dalam jannahnya Allah kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasul, bukan karena tompe sambayan dan puasa dan zakat. Bukan, karena cinta kepada Allah dan Rasul.
Laksanakanlah semua perintah Allah itu dengan rasa cinta, bukan takut dengan neraka Allah. Sebab kalau cuma takut dengan neraka, berarti kalau nyatakan neraka tidak perlu beribadah. Kalau cuma suka surga, berarti kalau nyatakan surga tidak perlu beribadah. Makanya mari kita orang tingkatkan kualitas iman kita. Islam agama milik Allah. Kita orang Muslim karena berucap 2 kalimat syahadat maka menjadi Muslim. Dari Muslim kita tingkatkan menjadi mukmin, beriman. Dari mukmin kita naik lagi menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Dan insya Allah akan seperti Ustaz Adis menjadi mukhlisin, yang mengajak pada kebaikan. Tidak sekedar menjadi orang soleh, tapi harus menjadi orang mukhlis, mengajak minimal istri kita, anak kita. Kalau soleh berarti cuma dompet diri yang orang suka masuk surga. Tapi kalau menjadi mukhlis, kita orang suka semua saudara kita Muslim akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Saya peguru sebenarnya ini. Saya banyak bertanya ke beliau, cuma cara bicara memang baku lain. Saya dan dia memang selalu dia bilang pendapat sama pendapatan beda. Jadi tadi Haji Robi khawatir gugur ketika Haji datang minta maaf gugur, tapi tetap jaga biar dia bah kelakuan. Haji gugur, Haji pedosa, dia tidak mau terima DP urusan. Kalau dia tidak terima DP urusan, Haji sudah membuka hati. Cuma kalau sampai dia tidak terima, jangan Haji lagi ulang keras. Karena Haji sudah memposisikan sebagai orang yang takwa kepada Allah. Kalau Haji ulang balas, berarti sama-sama besai Haji dan dia. Haji, 2 bulan lalu kejadian yang tragedi luar biasa ke saya. Tapi pada saat itu saya maafkan dan saya tarik perkaranya. Karena pertama saya takut sudah masuk bulan Rajab. Keluarga, anak-anak, pendukung di atas 30.000 ngamuk. Tidak. Saya akan maafkan dan tarik perkaranya. Karena tidak terjadi di dalam diri saya kecuali atas izin Allah. Tidak terjadi musibah ini kecuali tercatat di kitab Yaumil Mahfud. Makanya saya ikhlas. Saya mungkin tambah sedikit bahwa hidup ini hanya rasa. Tidak ada lebih dari rasa. Coba pikir baik-baik dengan kepala dingin, dengan jernih, apa yang orang lakukan bukan didorong oleh rasa. Coba. Semua aktivitas kita baik dan buruk atas perintah rasa. Dan rasa kita bertahan cuma di 2 tanggal, saudara-saudara. Tanggal yang satu kita orang tahu, sering orang rayakan. Insya Allah tanggal yang kedua nanti orang yang baca di Paita. Anda yang punya tanggal tidak pernah tahu tanggal yang kedua. Maka rasa itu bertahan di 2 tanggal. Kuncinya, letakkanlah rasa itu pada rasa baik-baik, supaya kita orang boleh melakukan sesuatu yang baik-baik. Hasilnya pun dalam keadaan baik. Ketika ketemu pada tanggal kedua, kita orang dalam keadaan husnul khatimah. Itu kuncinya. Cuma rasa. Ketika rasa keluar, yakin keluarga deng imam pasti bungkus sama deng dodol pun talkin patorang bawah ya di kubur. Kalau rasa sedang cuma keluar sepanggal rasa asin. Hidup hanya rasa, tidak ada lebih. Maka Al-Quran sebagai bengkel daripada rasa kita. Rasa adalah lokomotif dalam hidup.
rasa pendorong terhadap etika kita. Hanya orang yang dapat memperbaiki rasa dapat menggunakan cara berpikir dengan baik. Makanya insya Allah kita orang dapat perbaiki tempat hati. Karena hanya Rasulullah, anak cucu Adam yang Allah bedah keluarkan ruang penginapannya setan di dalam hati. Cuma Rasulullah umur 6 tahun. Jibril dan Mikail yang diperintahkan operasi kasih keluar itu sepanggal tanpa tidurnya iblis. Tapi kita orang tetap ada. Tapi diingatkan bahwa di dalam hatimu tempat bersemayam setan. Jangan ikut DP mau. Dia tanpa dirasa. Alhamdulillah Haji sudah didorong oleh iman datang minta maaf. Tapi dia belum ada terbuka hatinya. Haji tidak usah khawatir insya Allah. Karena gugur kewajiban haji. Gugur. Selanjutnya tadi Yeni. Tadi sejelas dilarang untuk mendoakan kalau semati. Itu kejadian zaman Nabi Ibrahim. DP bapak juga mati, DP abah dia mendoakan. Allah larang, jangan. Kita bikin patung dengan DP bapak. Sedia nanti itu patung yang gulung pada dia. Kalau Rasulullah cuma DP paman, kalau Ibrahim DP ayah. So dia tuh tukang bikin patung berhala. Di zaman kekuasaan Namrud. Kalau masih hidup, betul boleh. Tapi doanya satu, mohon Allah kasih hidayah pada dia. Tapi kalau dia semampus, jangan. Seurusan dengan ipin dek upin di Malaysia lagi. Sodompe urusan. Ya nggak usah khawatir. Tadi juga saya jelaskan. Demi Allah, itu Israel yang tidak pernah kuasa itu Aqsa sampai sekarang. Dong tetap ada pakai sholat. Dia dong datang dengan panser, dong boleh kore, konya tidak tak kore itu Aqsa. Allah jago. Dompet tanpa baseba juga dia sandar di Aqsa, jadi dong boleh kore itu Aqsa. Skenario Allah. Tadi yang dia so bilang batu rahasia, ini Yahudi tapi Aro. Sementara Rasul Sudani, orang itu semua Islam mau bunuh. Kalau tapi Aro yang tidak mendapat bunuh, maka Allah kasih jadi satu negara. Ada DP waktu. Wallahu alam mau mati bagaimana orang itu, Allah yang kuasa. Pokoknya mau mampus orang, karena Nabi tidak pernah bohong. Kau cuma bersabar tuh. Cuma satu, orang pikir kekalahan, kau orang cuma selalu berharap tapi tidak jaga sujud pada Allah. Karena orang ini kan manusia aneh. Tiap berdoa pasti doa yang selalu orang banggakan sapu jagat. Orang minta 3 hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kasih ampun pak kita, kau kasih senang di dunia, kasih senang di akhirat, kau jangan isi di neraka. Padahal sembahyang sedikit, zakat sedikit, tidak berimbang. Ini permintaan gila. Menangis. Selalu kunci dengan satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal orang habis sholat diperintahkan Allah di surat nomor 4 103 ayat 103. Setelah kamu selesai sholat, ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku dalam keadaan duduk, berdiri, atau berbaring. Jadi jangan langsung berangkah. Baru mau minta banyak. Senang di dunia, senang di sorga. Wong sadiki jo. Suruh berzikir, bahkan kalau saya menafsirkan, zikir sesudah sholat fardu adalah bahagian fardu. Karena Allah Kewajiban pintar. pokok ini. Buka surat nomor 4, surat An-Nisa ayat 103. Setelah kamu selesai sholat, kata Allah, zikrullah. Dalam keadaan duduk, giama, wagu udah,
ngana berdiri atau ngana tidur. Nanti sesudah ngana rasa aman, laksanakanlah sholat itu. Padahal pada ayat sebelumnya itu dalam keadaan perang, tapi tetap dibilang berzikir. Apalagi kalau nyala perang, kasih banyak. Apalagi di waktu subuh dan di waktu asar. Lama-lama sedikit, biar cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dan banyak bersalawat. Karena kata Nabi, yang paling utama denganku di yaumil mahsyar, orang yang banyak bersalawat. Perbanyak amal yang paling ringan di mulut tapi berat timbangannya di hadapan Allah, yaitu berzikir, beristighfar, dan bersalawat kepadaku, kata Nabi. Karena torang pesambayang boleh Allah tolak, tompe zakat bisa Allah tolak, torang pesadakah bisa Allah tolak, tompe haji kemungkinan Allah tolak, semua bisa Allah tolak, cuma satu Allah yang boleh tolak, salawat kepada Nabi. Karena bukan untuk Allah, tapi untuk Nabi lewat Allah. Karena Allah maha amanah, maka orang dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apa, mengirim salam kepada Nabi lewat Allah, maka Allah akan sampaikan. Allah akan menjawab 10 kali setiap sekali kita bersalawat kepada Nabi, dan Allah ampuni 10 dosa, dan Allah mengangkat kita 10 derajat. Itu janji Nabi. Insyaallah perbanyak bersalawat dalam keadaan apapun. Kan nyara itu dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini agak mengganggu. Dalam cuma tuan jaga lupa. Padahal paling gampang di oto, istighfar pendek jo, astagfirullah, mohon ampun, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat. Pendek-pendek astagfirullah. Insya Allah ada berjalan tuh oto helet orang hayal, Allah tuntun. Tak lepas dari istighfar, salawat Nabi. Itu amal yang paling ringan di mulut, kata Rasul, tapi timbangannya di hadapan Allah, Masya Allah, berat sekali. Makanya mari orang perbanyak, orang beramal. Karena orang tidak memasuk surga karena orang beribadah, tapi karena ridha Allah. Kejarlah keridhaan Allah. Mudah-mudahan komunitas ini yang begitu kuat silaturahimnya, Allah rahmati. Orang duduk juga di begini ini, dalam hadis sahih kata Nabi, tidaklah umatku yang duduk dalam satu majelis mendengarkan kebaikan sebagian, menyampaikan kebaikan, kecuali 70 malaikat yang berdiri dan memohon pada Allah, ya Allah, ampunilah umat Muhammad di dalam majelis ini sebelum mereka beranjak dari tempat duduk. Mudah-mudahan ada 70 malaikat yang mendoakan kita, insya Allah. Orang kongko-kongko di begini, kata Nabi, 70 malaikat yang angkat tangan dan mendoakan, bukan 70 kepala dusun. 70 malaikat. Permohonan malaikat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita bukan ustadz, kita James Bond, selalu pakai pistol air. Jadi pada dasarnya insya Allah mari kita perbaiki tompi hati. James Bond. Karena hati itu sumber dari segala-gala. Manusia itu ditentukan oleh dua hal, etika, cara berpikir positif, dan moral, cara berkeinginan yang positif. Kalau salah satu dia negatif, maka akan menyala, koslet. Maka kedua-duanya harus positif, dan terutama kita orang hati. Al-Quran tidak lebih daripada bagaimana membersihkan hati kita. Rasulullah tidak diutus untuk merubah dan menjamin orang masuk surga, tapi menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada kita semuanya. Insya Allah kita orang akan sama-sama dengan Rasul Muhammad SAW di yaumil mahsyar nanti. Amin. Dia akan memimpin dan kita dalam satu barisan. Dia akan mengenal kita lewat cahaya muka kita yang kena air wudhu, tangan kita dan kaki kita, insya Allah. Jadi kalau dari saya kira-kira cuma itu. Mudah-mudahan Weli, ya tidak usah khawatir, jangan ragu dengan pernyataan Rasulullah bahwa itu Palestina memang tanah sengketa, dan ketika dia aman berarti Yahudi sudah dibunuh semuanya oleh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya tidak usah khawatir, karena demi Tuhan biar dendong panser, domnya tidak pernah dapat kuasai itu Aqsa. Karena itu yang Allah bilang, aku telah jamin tempat itu.
Iya, jadi percaya juga. Itu rekayasa Allah. Memang juga itu orang tanpa dinding ratapan, tak sadar betul di aksa. Jadi kalau dong busur tuh aksa dan orang punya hancur. Memang tak gantung di situ orang, dan itulah rekayasa Allah. Makanya aksa tetap dijamin. Insya Allah Allah yang menjamin. Sedangkan cuma bupati yang jamin boleh. No? Bupati di mana tuh? Ya. Jadi itu mungkin dari saya. Insya Allah saya tentunya sebagai umat Muhammad, saya bangga jika kita seharusnya kan usia begini ini sekarang sangat berbahaya sekali. Usia tanggung seperti ini kan cenderung keduniaan. Subhanallah. Cenderung. Silakan apa yang orang mau bikin. Silakan kita orang genggam ini dunia, tapi cukup genggam dengan tangan kiri kata Nabi. Jangan orang taruh di dalam hati. Janganlah cintamu kepada sesuatu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasul. Urusan dunia genggam dengan tangan kirimu, supaya kalau dia terlepas hatimu tidak pernah bergerak, karena engkau lebih mengutamakan mencintai Allah. Ini barang kuat yang torang cinta dan cinta patorang, yang torang suka dan tong suka sekali. Dari terakhir cuma sampai di liang lahat, karena torang ini makhluk yang saling melupakan. Paling tinggi 100 hari, apalagi kalau laki mati akan bini, helisensus penduduk dia serupa di pemain tua penama. Kita orang manusia yang saling melupakan, dan kita orang akan mempertanggungjawabkan masing-masing tongpe amal. Jangan selalu berharap, oh nanti orang mau sambayang akang. Tak mau bilang penghuni, sedang itu di takbir ke ampa, DP doa pendek sekali. Ya Allah, kasih ampun pada dia, kung jangan cara DP mampus ini, kung kita orang kasih yang dapat dosa, ya Allah, dengan yang gara-gara DP mampus ini, kung orang dapat fitnah. Jadi, hele yang bersambayang lepas dari tanggung jawab. Seperti itu. Itu di takbir ke ampa DP doa pendek. Ya Allah, terimakan juga baik-baik pada dia. Kung jangan gara-gara ini dia mampus ini, kasihan ya Allah. Kung ada hukuman pada dia kontora lemo kanal, jangan kasihan. Dan jangan gara-gara dia mati ini kontora mendapat fitnah, kasihan ya Allah. Ojo pada dia. Lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Ini orang basambayang pun lepas tanggung jawab. Biar le bupati. Bupati yang mana dulu? Karena semuanya akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Lihat ya. Makanya mari orang terbanyak, orang ke ibadah dan amal cuma satu, karena mencintai Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Insya Allah itu yang Allah ridha, dan itu yang membuat orang akan Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya James Bond. James Bond itu di film heli pistol air dia boleh tembak ke orang. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.